yaitu mengikut Yesus menjalankan misinya. Mengikut Yesus menjalankan misinya. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita semua, apa misi Yesus datang ke dunia dan apa misi Yesus ketika dia sudah ada di dunia? Ini penting bagi kita. Kita percaya, tapi apa yang kita percaya? Yesus datang ke dunia, apa misinya? Bertolak belakang dari Yohanes 3:16 kita tahu, karena kasih karunia, kenapa dia datang? Untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini yaitu untuk menyelamatkan orang-orang percaya, untuk memperbaharui orang-orang percaya. Tentu kalau orang nggak percaya kan diselamatkan, karena misinya adalah untuk orang yang percaya, memperbaharui orang yang percaya. Menjadi pengikut Yesus Kristus tidak sembarangan. Menjadi pengikut Yesus Kristus bukan hanya sekedar saja, tetapi sungguh-sungguh mengikutnya, dan perlu komitmen yang jelas. Tentu ketika kita percaya kepada seseorang, kita punya pikiran bahwa orang itu benar-benar akan melakukan apa yang sudah dia katakan dan dia janjikan. Dan pasti kita teringat terus akan hal itu. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, orang Kristen, memang Kristen artinya pengikut Kristus. Tetapi orang Kristen bukan hanya sekedar mengikut, tetapi harus dengan sungguh. Oleh sebab itu, dari hal ini kita mau belajar menurut Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22 ini. Kita mau belajar dua hal. Ada dua syarat ketika kita mengikut Tuhan, mengikut Yesus dalam menjalankan misinya itu. Ingat, misinya itu adalah menyelamatkan orang percaya termasuk kita. Yang pertama, apa syarat yang diminta Tuhan Yesus Kristus untuk menjalankan misinya? Kalau kita perhatikan percakapan di sana, syarat pertama adalah meninggalkan zona nyaman. Tentu setiap kita punya zona nyaman masing-masing, apapun itu. Zona nyaman saya bisa bandingin sama zona nyaman orang lain. Dan setiap orang pasti ada zona nyamannya, zona enaknya masing-masing. Dari hal ini kita melihat ayat 18, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya. Pertanyaannya, kenapa orang banyak mengelilingi Tuhan Yesus pada saat itu? Kenapa orang banyak melihat Tuhan Yesus dan datang kepada Tuhan Yesus? Kenapa? Kalau kita baca dalam pasal 8 ini, Yesus sudah melakukan banyak hal. Dia jadi viral sekarang. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Menyembuhkan orang sakit kusta, mengusir setan, dan banyak hal lagi. Banyak yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga salah satu orang yang mendatangi Tuhan Yesus adalah ahli Taurat. Ahli Taurat bukan orang sembarangan. Ahli Taurat dalam ayat 19 dia bercakap-cakap kepada Tuhan Yesus. Kenapa dia bercakap-cakap kepada Tuhan Yesus, berbicara komunikasi? Kenapa? Karena dia sangat excited kali. Dia tercengang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Wah, luar biasa ya. Bisa mengusir setan. Wah, luar biasa ya. Bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kalau zaman orang-orang Yahudi ini kan berpikir bahwa sakit kusta itu nggak bisa disembuhin oleh manusia. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Wah, luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana dia katakan ayat 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Luar biasa. Kemana saja engkau pergi. Kenapa sih sampai ahli Taurat ini berkata demikian? Karena dia sudah melihat perbuatan Tuhan Yesus itu. Dia sudah melihat bahwa Yesus itu orang yang terkenal. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Tuhan Yesus penuh kuasa. Banyak hal yang bisa dilakukan, ditaklukkan oleh Tuhan Yesus ini. Tapi itu ada pandangan yang salah. Pandangan yang salah dari ahli Taurat ini. Kenapa bisa salah? Baca ayat berikutnya itu. Tuhan Yesus katakan apa di sini? Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Maksud Tuhan Yesus katakan demikian, ketika kau tadi bilang kau mau ikut aku, kemana saja aku pergi kau mau ikut aku. Ingat, anak manusia gak punya apa-apa. Kamu mau
Tuhan Yesus pasti ada kesembuhan, pasti ada berkat, tapi bukan itu hal yang terutama. Ketika Tuhan Yesus datang, ingat tadi misi Tuhan Yesus apa? Untuk menyelamatkan kita, bukan untuk menyembuhkan kita dari sakit jasmani, tapi Yesus untuk menyembuhkan kita dari sakit rohani kita. Ya, kita sembuh pun di dunia pun tidak ada beratus. Tuhan Yesus bukan hanya melihat hal yang fana, tetapi hal yang kekal. Ketika dia datang ke dunia menjalankan misinya, dia suruh orang ikutlah aku supaya diselamatkan dan hidup kekal bersama. Itu poin pertama. Untuk kita meninggalkan zona nyaman. Memang ikut Tuhan pasti ada jalan, pasti ada sesuatu yang tidak. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, jangan sesuatu yang tidak perlu kita lakukan, tetapi pada Kristus. Zona nyaman harus kita tinggalkan. Bapak orang beriman siapa? Abraham. Ibrani pasal 11 memberi kesaksian tentang iman. Ketika Abraham bukan orang percaya, Tuhan datang kepadanya dengan kasih karunia. Pergilah engkau dari kampung halamanmu, dari negerimu, pergilah engkau dari sanak saudaramu, pergilah ke tempat yang akan kudus. Apakah Abraham tahu waktu itu ke tempat mana? Tidak tahu. Tapi Abraham mau pergi. Kenapa? Kesaksian Ibrani pasal 11 karena ada. Dia tinggalkan zona nyamannya. Tuhan Yesus bilang kepada orang yang di ahli Taurat ini sebenarnya kayak gini. Ayat 20 itu Tuhan Yesus kan bilang, serigala mempunyai dia, punya tempat, burung punya sarang, punya tempat. Aku nih di dunia ini gak punya tempat sebenarnya. Anak manusia ini gak punya tempat. Ketika engkau tadi bilang engkau mau ikut aku kemana saja aku pergi, perlu yang harus kau sadari. Tuhan Yesus ingin bilang sesederhana itu kepada orang yang ahli Taurat ini. Ahli Taurat ini bukan orang sembarangan, itu adalah jabatan bangsa Yahudi, bangsa Israel punya jabatan. Ahli Taurat, orang Farisi itu jabatan penting. Tuhan Yesus mau bilang, ahli Taurat, kalau kau ikut aku, kau akan melepaskan jabatanmu sebagai ahli Taurat. Itu yang pertama. Kemudian ketika engkau ikut aku kemana saja aku pergi, engkau secara tidak langsung dianggap mengkhianati agamamu. Kenapa? Karena kau melepaskan jabatanmu sebagai ahli Taurat. Yang ketiga, ketika engkau ikut aku, engkau tak akan dianggap lagi sebagai ahli Taurat. Engkau jadi orang biasa, engkau diperlakukan seperti biasa lagi. Orang tak akan melihat engkau sebagai ahli Taurat. Tuhan Yesus pengen bilang gitu loh di ayat 20. Makanya dibilang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Supaya enggak salah, supaya enggak kecewa. Tidak sedikit orang Kristen kecewa sama gereja. Kenapa? Terlalu banyak janji manis. Sehingga mana buktinya Tuhan? Mana buktinya? Nyalain Tuhan, ya kan? Kenapa? Karena kita punya pandangan yang salah. Kita tidak melihat jauh lebih dalam hati Tuhan. Kita hanya melihat sejengkal saja maksud Tuhan. Mengikut Tuhan itu bukan hanya sekedar menginginkan sesuatu yang baik, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu mendatangkan yang baik karena Dia adalah sumber segala sesuatu. Tetapi yang perlu kita ingat pertama, bukan itu yang buat kita kejar. Matius pasal 6 ayat 33 katakan apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Bukan ditambahkan dahulu, tetapi carilah Tuhan, carilah kebenarannya. Terkadang kenapa banyak orang yang kecewa? Karena tambahannya dulu yang dicari. Ikut Tuhan supaya diberkati Allah. Tapi kadang berpikir kembali, hidup bersama Tuhan kan ngelihat kiri kanan lebih diberkati nih. Sehingga syarat yang pertama, kita meninggalkan zona nyaman kita dulu. Pikiran yang nyaman bagi kita
segala sesuatunya, karena dia adalah sumber berkat. Tetapi yang perlu diingat, berkat yang tak ternilai adalah karyanya dalam hidup. Oleh sebab itu, Yesus adalah Tuhan. Dan perlu kita sadari, syarat yang pertama ini, kita tinggalkan zona nyaman kita. Karena zona nyaman kita terkadang identiknya dengan dosa. Abraham, dulunya Abram, dia hidup di dalam dosa. Abram itu tinggal di negeri yang menyembah dewa, tapi dia pergi meninggalkan negeri itu. Zona nyaman ditinggalkannya. Ketika kita ikut Tuhan, kita tinggalkan zona nyaman kita. Kita berpikir untuk lebih jernih lagi. Dan ketika kita ikut Tuhan, kita harus punya pemikiran, ikut Tuhan itu karena kita sadar bahwa Dia Tuhan dan sudah menyelamatkan hidup kita. Itu yang perlu. Yang kedua, mengikut Yesus menjalankan misi. Apa yang menjadi syarat yang diminta sendiri oleh Tuhan Yesus untuk menjalankan misi? Yang kedua, kita harus memprioritaskan Tuhan Yesus di atas segala. Kenapa demikian? Perhatikan ayat 21 ayat 22 yang sama. Banyak hal yang menjadi utama dalam hidup ini. Banyak hal yang menjadi utama dalam hidup ini. Tetapi harus ada yang didahulukan. Karena kita satu orang. Kita nggak ada cloning, tidak ada kayak film anime Naruto itu tidak ada kakek bungsit. Kalau tahu banyak hal yang menjadi utama, tetapi harus ada yang didahulukan. Itulah prioritas. Karena kita terbatas. Kenapa kita harus memprioritaskan Yesus Kristus di dalam hidup kita? Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah sumber segala sesuatunya. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, tadi orang ahli Taurat, orang Yahudi, dalam ayat 21, ayat 22 ini ada seorang murid berkata kepada Tuhan, izinkanlah aku menguburkan dahulu ayah. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ikutlah aku dan biarlah orang mati bukan orang mati mereka. Wah, Tuhan Yesus ngajarin gak taat kepada orang tua. Kan padahal firman perintah Allah disuruh untuk taat kepada orang tua supaya lanjut umurnya. Pak, Tuhan Yesus, gimana ini ceritanya? Kok harus ikut dia? Kok kayak gak berbakti kepada orang tua untuk menguburkan orang tua? Pernah gak kita berpikir gitu ketika belajar firman Tuhan? Pendek aja kan, 4 ayat saja kan Yesus. Ini kan bisa jadi pertanyaan orang. Gimana ayatnya? Tetapi yang Tuhan Yesus pengen kasih tahu sebenarnya, kita harus melihat perkara jasmani dan rohani itu jangan dibalik-balik. Kebanyakan orang atau manusia melihat perkara jasmani lebih tinggi daripada perkara rohani. Makanya banyak orang tuh mengelilingi melihat Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dari orang terasa setan. Itu perkara jasmani. Orang melihat perkara rohani Tuhan Yesus sebenarnya itu lebih berharga, tidak ternilai. Bisa aja kok orang sakit pergi aja berobat ke medis, harus ke Tuhan Yesus. Demikiannya begitu. Jadi sakit rohani sampai ke dokter spesialis bukan. Spesialis keluar dalam nggak bisa. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mau bilang bahwa mengikut Tuhan Yesus itu harus dengan motivasi yang kuat. Tuhan Yesus tahu motivasi orang-orang ini, orang yang ahli Taurat ini. Yesus tahu kok seorang murid ini kenapa Tuhan Yesus, orang murid-murid ini berkata demikian. Karena kan Yesus Tuhan, Yesus lihat hati. Tuhan Yesus tahu nih motivasi mereka itu. Ahli Taurat kenapa mau ikut Tuhan Yesus? Secara jabatan Tuhan Yesus itu lebih rendah daripada ahli Taurat. Ahli Taurat itu punya kedudukan pada saat itu. Kenapa mau ikut Tuhan Yesus? Kan waktu itu mereka nggak tahu itu Yesus itu Tuhan.
Sehingga dari sini kita belajar Tuhan Yesus itu melihat hati, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Banyak orang yang mencarinya, tetapi bukan untuk pengajaran rohani, hanya menginginkan secara jasmani. Maksud firman Tuhan sini bukan Yesus itu bilang kamu enggak lagi menghargai orang tuamu, tidak, bukan demikian. Tuhan Yesus itu mau bilang kayak gini, kenapa sih? Kan bingung kita, kok orang mati menguburkan orang mati mereka? Ketika orang sudah ikut Tuhan, ayat 22 kan bilang, ikutlah aku. Orang yang ikut Tuhan itu sudah hidup, lahir baru. Begitu. Tetapi orang yang tidak ikut Tuhan, yaitu keluarga dari murid yang bertanya ini tadi, kan mereka belum percaya kepada Yesus. Mereka mati secara rohani. Makanya dia bilang, biarkanlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Bukan berarti orang mati dia menguburkan sesama orang mati, yang bisa. Kalau pemikiran kita, artinya mati secara rohani gitu loh. Secara jiwanya nggak dibahagi oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak ikut Tuhan. Ya Pak, pertanyaannya kembali, ikut Tuhan seperti apa? Selama ini setelah kita ikut Tuhan itu seperti apa yang sudah kita lakukan? Itu sebenarnya menjadi perenungan terus. Kalau saya seperti itu, apa yang sudah saya lakukan? Apa yang salah apa yang? Dan yang sering saya lakukan setelah saya masuk sekolah teologi, sebelum tidur pasti saya merenungkan dulu, hari ini saya sudah lakukan dosa apa? Dalam saya berpikir, dalam saya melihat, dalam saya berbicara. Adakah pikiran saya jahat? Atau mata saya sudah menjadi nggak baik? Kan kalau itu kan nggak baik. Ini kurang adil saya. Hati saya. Kenapa? Tuhan itu kan enggak cuma melihat fisik, dia Tuhan, dia tahu. Ketika kita hidup, ini harus memprioritaskan. Tahu bahwa ibu itu bahan ini kalau itu. Bayangin 1 tahun nggak dicuci, dipakai terus. Akan putih. Itu ada bintik. Masih ada bintik-bintik loh. Perlu di laundry. Makanya firman Tuhan itu ada bilang pertobatan sekali dan pertobatan berkali-kali. Makanya dia bilang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu ada bagian yang bertobat yang kita mengingat Tuhan, oh ya saya sadar itu bertobat. Kan sering kita berkata oh yang bertobat bukan berarti dia nggak percaya Yesus untuk dia nggak bertobat, tetapi dia udah percaya. Perlu refleksi dalam diri, perlu ketenangan, perlu saat teduh bagi orang Kristen. Untuk apa? Melihat bahwa Tuhan itu lebih. Makanya ketika kita dipenuhi dengan sesuatu masalah yang ini belum masalah, kita lihat ini sudah berapa banyak masalah yang sudah kita lewati, sudah sejauh mana. Masihkah kita memprioritaskan masalah kita atau memprioritaskan Tuhan? Ketika kita berjalan, mungkin dulu banyak hal yang sudah kita lewati. Sadar gak itu? Ketika kita mengikut Tuhan, banyak hal yang Tuhan sudah buat. Tapi terkadang banyak orang yang lupa akan hal itu. Orang-orang pada saat itu ketika Tuhan Yesus terkenal, menjadi orang viral, melakukan mujizat-mujizat itu, banyak orang hanya menonton rohani saja. Saya teringat ketika baru beberapa minggu datang, kami jogging sama Rival. Adalah orang yang saya tidak bilang apa ya, benar-benar menunjukkan lah, karena saya nggak tahu juga tekniknya ini sebab itu. Kalau saya juga lompat lah pada akhirnya. Misalnya bukan kertas yang tadi dibikin,
Yang paling bagus yang mana? Kita tahu sekarang. Tidak ada. Samsung Ultra S3 berapa? Banyak HP yang mana? Kalau kita dari kampung dan jauh untuk kota, kita pilih kualitas atau apa? Tentu kita pengen barang yang bagus ya, yang tahan lama, gampang dapat sinyal. Tentu HP-HP kayak gitu kan mahal. Yang punya step by step. Gitu. Di sini kita mau lihat segala sesuatu yang bernilai pasti ada harga. Dan ketika kita menginginkan nilai yang baik, kita harus membayar harga itu. Dengan apa? Ketika kita itu dengan hidup kita, memprioritaskan segala sesuatunya itu. Ketika kita menjalankan misinya, mengikut Tuhan, nggak hanya sekedar bisa tinggalkan yang nggak baik, melangkahlah ke arah yang lebih baik. Paulus bilang, aku melupakan yang di belakang untuk menuju ke arah. Karena dia sadar dulu dia nggak baik. Mungkin di pandangan orang Yahudi dia baik, tetapi dia di hadapan Tuhan jahat. Makanya dia sampai buta berapa hari ketika Tuhan Yesus bilang, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ketika kita hidup dalam Tuhan, mari pandang kepada Tuhan penuh dengan kesetiaan. Mencari Tuhan itu harus dengan setia. Saya bacakan bagi kita dalam Amsal 20 ayat 6. Firman Tuhan berkata di sana, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Kenapa Amsal mengatakan demikian? Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah melihat, bisa melihat hati. Kalau kita baca di kitab 1 Samuel, Allah melihat hati. Allah tidak melihat tawakan karena kegagalan itu sudah terjadi. Oleh sebab itu ketika kita mengikut Tuhan, mengikut Yesus menjalankan misinya itu, prioritaskanlah. Karena nggak ada sesuatu yang sia-sia. Karena kita percaya 1 Korintus pasal 15 berkata bahwa jangan goyah apapun itu, lakukanlah. Karena nggak ada sia-sia. Ikut Tuhan itu nggak ada sia-sia, meskipun kita berpikir sia-sia. Karena ikut Tuhan itu nggak instan dan nggak gampang. Kalau mau instan, beli saja seperti itu. Instan. Itu nggak instan. Kita buka bungkusnya, masak air hangat, panas, seperti ini baru kita masuk. Tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Ikut Tuhan apalagi harus ada harga yang dibayar. Kesetiaan itu sulit ditemukan. Makanya cari Tuhan, karena Dia adalah sumber setia itu, supaya Dia berikan kesetiaannya kepada kita. Ikut Tuhan, ada menangis, ada tertawa. Ikut Tuhan, ada sukacita, ada duka cita. Tidak ada sesuatu yang hanya positif saja. Karena Tuhan mau ajarin kita supaya kita lebih dewasa lagi. Mengikuti Tuhan itu nggak hanya sekedar hari ini, tapi selamanya. Mengikuti Tuhan itu harus ada harga yang dibayar. Oleh sebab itu pandanglah kepada Tuhan, fokus kepadanya. Ketika kita berjalan, kalau nggak fokus pasti tersandung dan jatuh. Supaya nggak jatuh bagaimana? Fokus. Prioritaskan Dia dalam hidup ini. Pandanglah kepadanya. Sebab nas membimbing kita tadi bilang apa? Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kita semua menginginkan kerajaan Allah. Fokuslah mengikutnya. Sesuatu yang gak baik udahlah, masa-masa lalu udahlah, gak akan bisa lagi diulang. Beras sudah jadi bubur, beras sudah jadi nasi, gak bisa beras nasi itu jadi beras, gak bisa. Waktu itu udah. Makanya firman Tuhan bilang kesempatan yang ada, waktu-waktu ini jalan, lakukanlah itu, pergunakanlah waktu, jangan pernah sia-sia. Ikut Tuhan, tinggalkan sesuatu yang gak baik. Ikut Tuhan, prioritaskan Dia dari segala sesuatu. Dan ikut Tuhan,
habisnya, tapi pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang tidak layak. Marilah dari hari ini kita belajar untuk ikut Tuhan dengan segenap hati kita. Ikut Tuhan memprioritaskan seluruhnya